Perkembangan media sosial tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga membuka ruang bagi praktik yang melanggar etika akademik. Salah satunya adalah maraknya jasa joki tugas dan skripsi yang kini dapat ditemukan dengan mudah melalui berbagai platform digital. Dengan promosi yang terbuka, layanan ini menawarkan pengerjaan tugas hingga skripsi secara instan kepada mahasiswa. Alasan Anda menggunakan jasa joki itu apa? Karena kayak capek gitu loh ngerjain tugas banyak banget dan tuh mepet-mepet deadline gitu, makanya kayak mending cepet aja pakai joki. Dan sejak kapan Anda mengetahui adanya jasa joki ini? Sejak dari semester awal sampai sekarang ya? Iya. Platform apa yang Anda sering temukan ada jasa-jasa joki? Banyak tahu, di media sosial pun ada, di Instagram, di Twitter, bahkan dari teman-temanku juga merekomendasikan. Berapa biaya yang pernah Anda keluarkan untuk menggunakan jasa joki? Itu pun satu tugas, biasanya sekitar 150, 200 gitu. Tergantung tugasnya sih, banyak apa enggaknya. Apakah Anda merasa pengguna jasa joki itu sudah menjadi hal biasa di lingkungan mahasiswa? Mungkin nggak biasa, dan banyak juga teman-teman juga yang pakai. Anda pernah merasa takut ketahuan dosen atau kampus gitu nggak? Jujur iya. Dulu aku waktu pertama kali joki itu kayak takut banget, cuman kayak sampai sekarang pun nggak ketahuan sama dosen, ya aman-aman aja. Yang membuat Anda memilih memakai jasa dibandingkan menyelesaikan sendiri itu apa? Karena aku dari awal tuh udah males Kak kuliah. Karena aku nggak mau kuliah, karena tujuan dari orang tua ya udah. Aku yang ngajarinnya sambil ya udah joki aja, banget jadi ribet. Jasa joki beroperasi layaknya bisnis digital. Promosi dilakukan melalui media sosial dengan menampilkan testimoni pelanggan, penawaran harga, hingga berbagai paket pengerjaan. Proses pemesanan dilakukan melalui pesan pribadi atau WhatsApp. Dilanjut dengan pembayaran melalui transfer bank maupun dompet digital. Beberapa penyedia juga menawarkan revisi hingga garansi sesuai permintaan pelanggan. Sejak kapan Anda menjalankan jasa joki tugas ini, Kak? Pertengahan masa kuliah saya, berarti itu sekitaran 2023. Dan bagaimana cara Anda itu mempromosikan jasa tersebut? Dulu itu untuk awal-awal itu saya melewat WA atau Instagram kayak gitu, dan juga dari mulut ke mulut teman-teman saya. Layanan apa aja sih yang paling banyak diminati oleh mahasiswa? Kalau untuk paling banyak itu tuh cuma kayak makalah, tugas-tugas seperti itu. Dan ada beberapa juga skripsi tapi nggak terlalu banyak. Dan berapa kisaran tarif untuk pengerjaan tugas hingga skripsi? Tergantung nanti untuk banyaknya atau deadline juga. Kalau untuk tugas-tugas itu kisaran 75 sampai 300 ribu. Kalau untuk skripsi nanti di 3 juta sampai 10 juta. Bagaimana sistem pembayaran dan proses transaksi dilakukan? Nanti untuk sistemnya itu tuh kita diskusi dulu untuk mengenai harga, karena nanti kebanyakan kan juga anak-anak kuliah juga yang pakai jasa kami, dan mungkin untuk uang saku mereka juga nggak terlalu banyak atau masih terbatas juga, jadi mungkin ada yang merasa kemahalan. Jadi kita ada diskusi dulu, kalau nemu fixnya baru nanti deal. Nanti untuk pembayaran itu di awal itu 50% dulu, baru untuk pelunasannya di akhir kalau sudah selesai atau udah fix. Gitu. Dan apakah Anda itu bekerja sendiri atau memiliki tim? Saya sendiri. Dan dalam 1 bulan tuh berapa banyak pesanan yang biasanya diterima? Kalau banyaknya itu kayak nggak ini ya Kak ya, aku nggak ngitung juga ya. Cuman kalau banyaknya itu kalau 1 bulan mungkin kisaran, kalau 1 hari itu mungkin ya 3, 1 bulan ya mungkin 50-an maybe, tapi itu untuk tugas-tugas aja ya. Kalau skripsi nggak terlalu banyak, mungkin cuma 5 atau 4 gitu aja. Dan alasan Anda itu menjalankan bisnis jasa joki ini tuh apa? Awalnya itu tuh cuma untuk nambah uang jajan aja, karena saat itu saya juga sebagai anak kuliahan juga, dan menurut saya itu bisa menambah ilmu juga untuk saya, karena joki itu kan dari segala
jurusan juga ya, jadi aku jadi tahu materi-materi dari jurusan yang lainnya. Di tengah fenomena ini, setiap mahasiswa memiliki pandangan dan cara yang berbeda dalam menghadapi tuntutan akademik. Lalu, bagaimana pandangan mahasiswa yang memilih untuk mengerjakan tugas secara mandiri tanpa menggunakan jasa joki? Berikut hasil wawancara tim kami. Apa pendapat Anda tentang maraknya jasa joki di kalangan mahasiswa? Sebenarnya joki itu kan udah banyak banget ya, Kak, buat ditemuin di sosial media manapun, dan sebenarnya itu nggak boleh. Selain nggak jujur, menurutku itu membuat mahasiswa tuh kayak menggampangkan tugas dari dosen sih menurutku. Lalu mengapa Anda memilih untuk tidak menggunakan jasa joki? Karena saya merasa diri saya tuh mampu untuk mengerjakan tugas dari dosen tanpa bantuan joki, jadi menurut saya nggak perlu buat joki. Oke, baik. Menurut Anda, apa dampak praktik joki terhadap dunia pendidikan? Yang itu tadi saya bilang sih, Kak. Pertama, mengurangi kejujuran dan hasil nilai itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya di luar kemampuan kita sih, Kak. Karena kan bukan kita yang ngerjain. Menurut Anda, apakah lingkungan pertemanan mempengaruhi penggunaan jasa joki? Kalau dari pribadi sih sebenarnya tuh masing-masing sih, Kak, dari tergantung diri masing-masing. Tapi dari pribadi saya sih sebenarnya tuh enggak ya. Soalnya di antara banyaknya teman-teman saya nggak satu nggak dua sih yang gunain joki. Tapi saya tuh nggak terhasut buat pakai joki gitu. Dan bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kejujuran akademik di kalangan mahasiswa? Menurut saya itu perlu edukasi dari kampus serta apa sih namanya, kayak kesadaran diri dari masing-masing mahasiswa sih, untuk kayak udah tahu nih joki itu sebenarnya tuh nggak boleh, tapi untuk dilakuin tuh sebenarnya tuh perlu evaluasi diri aja sih. Di balik maraknya jasa joki tugas, fenomena ini juga mendapat perhatian dari kalangan akademik. Untuk memahami persoalan ini secara lebih menyeluruh, pandangan dosen menjadi salah satu perspektif yang penting. Seperti apa tanggapan dosen terhadap fenomena ini? Apakah Ibu pernah menemukan indikasi mahasiswa menggunakan jasa joki? Ya, pernah menemukan indikasi tersebut. Lalu ciri-ciri tugas atau skripsi yang diduga dikerjakan joki? Kalau kita bicara terkait dengan ciri, gitu ya, paling mudah adalah kita berkaitan dengan gaya bahasa. Ya, perjokian itu biasanya anak-anak mahasiswa itu menggunakan bahasa-bahasa yang sangat akademis, sangat tinggi, begitu ya, dan berbeda dari gaya bahasa tulisan dia sehari-hari ketika berada di kelas. Kemudian juga kita bicara terkait dengan cirinya, biasanya mahasiswa ketika kita skripsi, begitu ya Kak, itu mereka tidak paham apa isi dari tulisan tersebut. Ya, bahkan ketika disuruh menjelaskan terkait dengan metodenya, studi kasusnya itu apa, atau mungkin nanti temuan isinya apa, dia tidak paham isinya itu apa. Begitu. Oke. Menurut Ibu, bagaimana dampak praktek joki terhadap kualitas mahasiswa? Berbicara dari dampak ya, tentunya ini hal yang sangat negatif dan sangat disayangkan ketika nanti praktek joki ini menjamur seperti itu. Salah satunya akan menurunkan kualitas dari kemampuan mahasiswa itu sendiri, terutama seperti critical thinking, problem solving, begitu ya, karena dia melakukan sesuatu hal yang instan tadi, sehingga nanti kemampuan ini dipertanyakan ketika dia lulus, apakah dia benar-benar mempunyai ability atau kemampuan kompetensi yang seharusnya dia peroleh. Itu yang menjadi PR utama. Lalu tantangan dosen dalam mengawasi praktik tersebut itu apa? Berbicara dengan tantangan ya, satu hal yang pasti adalah kita tidak bisa 24 jam untuk melakukan bimbingan ya. Bimbingan skripsi itu kan waktunya terbatas. Ini tantangan pertama. Kedua adalah tantangan bahwa mahasiswa itu suka sesuatu hal yang serba cepat atau instan. Ini juga sangat banyak terjadi ya di era saat ini. Sehingga mereka maunya buru-buru cepat dan lain sebagainya. Ini tantangan kedua. Tantangan ketiga adalah ketika kita melihat praktik joki ini, kita tidak bisa tahu gitu ya tools apa begitu ya. Kalau misalkan kita bicara AI nih, AI sekarang sudah punya tools untuk AI detektor dan lain sebagainya. Joki ini tidak bisa detektor joki begitu, tidak ada software atau aplikasi-aplikasi tertentu yang menggunakan itu. Kemudian kalau kita bicara
tantangan pertama adalah bimbingan itu terbatas. Kedua, serba intannya mahasiswa tadi ya pengennya cepat-cepat. Tantangan ketiga adalah kita bicara dengan tidak adanya tools ya yang bisa mendeteksi praktek apa ya istilahnya, apakah hasil tulisan dia ini adalah joki atau dia sendiri, itu tidak bisa. Tantangannya itu sih. Apakah kampus memiliki aturan khusus terkait penggunaan jasa joki? Kalau sepengetahuan saya ya, berdasarkan beberapa jurnal atau mungkin juga beberapa informasi di penelitian maupun itu nanti dia berkaitan dengan media online ya yang beredar itu, sampai saat ini saya rasa belum ada regulasi khusus begitu ya yang menangani terkait dengan etika penggunaan jasa joki ini sendiri gitu. Meskipun ini marak terjadi, sayangnya regulasi yang ketat ini masih belum banyak diadopsi atau mungkin sudah mulai di beberapa kampus, tapi masing-masing kampus tuh belum punya regulasi pastinya seperti itu. Setahu saya seperti itu masih sangat lemah untuk regulasi. Menurut Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah praktik jasa joki? Untuk mencegah praktik ya, pertama kita bicara tadi, kalau masalahnya adalah tantangannya kurang dalam kita bimbingan begitu ya. Waktu bimbingan ini lebih diefisienkan. Mungkin kalau tidak bisa bertatap muka, kita bisa by online ya, tetap bisa kita istilahnya memantau perkembangan mahasiswa. Kedua, membuat suasana yang enak ya, ketika kita biar tidak ada joki itu kan mahasiswa dibuat atmosfer atau suasana bimbingan yang menyenangkan sehingga dia tidak merasa terbebani untuk mengerjakan tugas akhirnya. Kemudian yang ketiga, tentunya kita juga harus kembali kepada mahasiswa nih gitu ya, budaya-budaya pengen serba cepat, pengen cepat selesai, atau mungkin tadi ya instan yang apa ya Kak ya, kita bisa bicara terkait dengan kemauan apa ya, segera gitu ya, segera seperti temannya, itu juga dikembalikan ke dia. Integritas tadi juga penting ya, strategi yang dilakukan kita memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa integritas akademik itu perlu sekali untuk istilahnya dipegang begitu ya, sehingga nanti kalau kamu sudah bekerja itu lulus itu bisa dipertanggungjawabkan. Terus kemudian strategi berikutnya adalah ya tentunya ini tidak hanya satu orang ya Kak ya, bukan hanya dosen saja, tapi nanti kita bersinergi karena ini tersistem ya, ada pelaku, ada pengguna. Jadi di situ kita rantai perjokian ini sendiri yang harus kita putus begitu ya, kita amati bersama. Ya dosen harus bisa meyakinkan ke mahasiswa sendiri juga harus meyakinkan tidak menggunakan jasa tersebut, sehingga ya selesailah itu perjokian, itu tidak ada lagi. Begitupun juga pihak dari keluarga ya, orang tua mungkin juga tidak menuntut terlalu terpush gitu ya. Kadang-kadang kan tidak hanya tugas dosen ya untuk melihat praktek joki ini ada atau enggak, tapi orang tua juga bisa memberikan atmosfer yang baik di rumah sehingga anak tidak terbebani, tidak terkena tekanan psikologis yang berlebihan atau semacamnya. Kemudian juga dari pihak kampus tadi kita bisa memberikan gitu ya, mungkin regulasi yang lebih ketat, regulasi yang lebih baik gitu ya. Apakah nanti ada punishment, ada hukuman tertentu kalau dia memang terindikasi joki, apakah gelarnya dicabut atau dia tidak dinyatakan lulus dan sebagainya, sehingga praktek ini tuh menjadi sesuatu hal efek jerah yang benar-benar membuat dampak dari satu orang ini istilahnya diikuti oleh orang lain, sehingga tidak menjadi efek domino. Karena ini akan menjadi efek domino ya Kak, yang tadi saya katakan bahwa sekalinya orang sudah merasa aman, tidak pernah ada hukuman begitu, ini akan diikuti oleh yang lain. Jadi memutus rantai ini yang paling penting dilakukan itu. Di tengah tuntutan akademik yang terus berkembang, keberadaan jasa joki tugas dan skripsi menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan. Beragam perspektif menunjukkan bahwa persoalan ini memiliki banyak sisi untuk dipahami. Pada akhirnya, pilihan yang diambil setiap mahasiswa akan menjadi bagian dari perjalanan dan tanggung jawabnya dalam menempuh pendidikan.